tidak mampu untuk mengasuransikan seisi rumah untuk diasuransiin. Siapa yang paling penting untuk diasuransiin duluan? Nah kalau buat orang gaji tetap, orang kantoran lah ya, buat gajian kan nonton masih banyak juga yang kantoran kan. Nah itu biasanya 30%. Cara yang paling bijak untuk memakai kartu kredit itu seperti apa sih? Sebenarnya gini, kartu kredit itu kan kalau gue bilangnya kartu kredit itu kartu bantu bayar, bukan kartu bantu beli. Artinya gini. Pilihannya kan antara asuransi pendidikan atau memang nabung. Atau nggak lu kuliahin aja. Iya benar. Iya benar. Ada 3 pilihannya. Mana lebih oke? Dua-duanya enggak. Misalnya lu lagi, job lu di tahun ini lagi gila-gilaan nih. Let's say a year lu bisa making 10-20 M. Yeah. Menurut lu pribadi, investasi apa sih yang paling tepat? Supaya enggak tiba-tiba kita, Karena kan bener, tidak punya apa-apa lagi nih iya, gitu ya. karena di kerjaan kita, tahun ini kita bisa dapat 5 M. Yeah. Tahun depan mungkin bisa 1 M, bisa gope. Yeah. Nah pas lu punya duit itu, menurut tuh the best way untuk invest ini deh kayak paling tepat. Apa sih? Yeah. Walaupun emang gak ada yang aman ya, cuma Yeah. menurut lu the best way aja deh. Ya paling nggak gini, kalau misalnya lo dapat duit banyak nih dari Nombok ya, lo dapat kontrak banyak gitu Yes. kan. Ya udah lo secure dulu nih selama setahun, lo punya duit dulu yang bisa dipakai. Itu nggak boleh kemana-mana kecuali masuknya ke rekening bank, tabungan, deposito ya. Paling enggak kalau lo mau agak sedikit, ada returnnya dikit, lo masukin emas lah. Oke, Ya. Emas tuh bisa lo beliin emas yang kepingan ya, atau lo bisa masuk rekening emas, kan udah banyak tuh rekening emas. Online juga bisa. Itu nggak bakalan turun? Enggak, turun sih bisa, cuma maksudnya Kecil nggak akan volatilitasnya nggak akan tinggi kayak saham, gitu, ya kan? Dah setahun udah aman, ya kan? Nah jadi artinya apa? Sampai setahun ke depan tiba-tiba job lo habis, lo bisa makan tuh setahun, udah. Ya kan? Tinggal lo hitung aja lo sebulan habisin berapa? 30 juta misalnya, udah lo kali 12, berarti ada 300 juta atau 400 juta di situ, termasuk cicilan rumah segala macam ya. Nah sisanya baru kemudian lo investasiin. Nah investasi itu kalau misalnya lo masuk ke yang jangka pendek menengah, tadi emas bisa pilihan. Emas bisa. Terus kalau lo pengen dapat bunga selain deposito, lo bisa masuk juga ke obligasi, ya surat utang. Surat utang negara. Ada namanya ORI, obligasi retail, itu kayak deposito. Jadi kalau lo masuk, bunganya lebih tinggi. Bunganya sekitar 5 daripada deposito. Daripada deposito. Bunganya sekitar 1-2% lebih tinggi. Lumayan kan? Lumayan. 5-6%. Sekitar 5,75 sampai 6%. Terus pajaknya kalau deposito kan lo kena pajak 20%. Kalau ini pajaknya cuma 15%. Jadi nanti net setelah pajaknya lebih tinggi. Beda-beda hampir 1% lah bedanya. Berarti ORI ini kita bermain di jangka waktu berapa? Sekitar 3 tahunan. Jatuh temponya 3 tahun. Nah lo dapat bunganya bulanan kayak masuk deposito. Itu berarti ini beda lagi sama fixed income kali ya? Beda lagi, dia sebenarnya fixed income, cuma kalau ORI ini lo beli langsung, jadi lo beli lewat bank, atau biasanya lewat bank atau sekuritas yang nawarin. Nah, kalau lo pengen fleksibilitas, lo nggak pengen dikunci 3 tahun, lo masuk ke reksadana pendapatan tetap, pasar uang, fixed income tadi. Nah, kalau fixed income tuh lo bisa keluar kapanpun sebenarnya. Isi reksadana yang isinya surat utang. Nah itu sama sih lo bisa dapat sekitar 6%-an lah. Kalau misalnya teman gua tidak mampu untuk mengasuransikan seisi rumah untuk diasuransiin. Siapa yang paling penting untuk diasuransiin duluan? Kalau kesehatan kan tadi, kalau kesehatan semua wajib. Ya kan? Makanya lo minimal kalau lo nggak mampu beli asuransi yang pribadi ya lo pakai BPJS. BPJS murah lah. Ya kan? Cuma 150.000. Ya itu yang kelas udah paling bagus ya. Kalau yang kelas 3 kan cuma sekitar berapa? 30.000 nggak salah. Ya kan? Itu baru naik juga. Nah itu minimal BPJS. Tapi kalau asuransi jiwa yang harus di cover itu yang bekerja ya? Yang bekerja, yang uangnya dipakai buat hidup. Jadi kalau lo suami istri ini lo kerja ya. Kemudian kalau misalnya lo sampai nggak ada, istrinya masih punya income dan duitnya masih bisa dipakai buat hidup keluarga, sebenarnya suami belum tentu butuh asuransi jiwa. Karena kan kalau si suami sampai nggak ada, si istri masih bisa survive. Oke. Gue sama penasaran ini deh, kalau kita punya bapak, let's say dia lumayan tajir lah. Itu punya anak misalnya 3 gitu loh. Menurut lu yang fair tuh membagi warisan seperti apa sih kalau kita udah orang tua ya? Oh ini udah ke warisan ya? Warisan, soalnya bapak gue udah tua nih. Si anjing. Enggak ya. Kakak gue 2 di Australia. Bapak-bapak. Iya. Sebenarnya menurut lu yang layak tuh seperti apa sih? Apa itu kebebasan dari bapak gue aja? Ini gue ngomong bapak gue beneran nih. Iya benar.
Gue suka bertanya, ini hartanya kemana ya gitu loh? Sebenarnya kebebasan dari bapak, karena gini, hukum waris di Indonesia itu kan hukum private ya. Hukum private ya? Hukum private, Oke. jadi sebenarnya selama keluarga itu mengatur dan yang lain setuju, boleh. Boleh. dibagi, ya. Tapi ada tapinya. Kan kalau lo muslim, berarti lo larinya nanti rujukannya ke ilmu waris Islam. Oke. Jadi di Indonesia ini hukum waris itu banyak. Hukum waris banyak. Tapi yang paling banyak diakui itu 3, hukum waris adat, hukum waris perdata, hukum waris Islam. Oke. Jadi kalau lo yang muslim, defaultnya hukum waris Islam. Yes. Kalau yang non muslim, apapun agamanya hukum waris perdata, kecuali lo mengacu ke hukum adat. Oh. Ya, misalnya ada teman-teman yang memang sudah ada pendapatannya tetap, Ya. ya kan, dia sudah bekerja, terus berpikir untuk oke, gue mau mulai nyicil, Ya. tapi gue mau ngaturnya berapa persen kira-kira dari pendapatan gue, let's say kayak mereka misalnya pendapatannya 20 atau 30 juta lah, Ya. 30 juta. Nah kalau buat orang gaji tetap, orang kantoran lah ya, buat gajian kan nonton masih banyak juga yang kantoran kan. Nah itu biasanya 30%. Itu rumusnya. Oke, 30% jadi cuma dari gaji 9 dia. juta Dari gaji doang dia. ya. 9 juta doang itu untuk cicilan, itu mau mobil, Mau kayak, mobil, mau rumah, kayak, pokoknya iya. total harus 9 juta aja. Iya, betul. 21-nya ya pakai untuk Buat yang lain-lain. buat yang lain, nabung dan segala macam. Nabung-nabungan, main cewek, enggak ya? Itu masuk di 9 juta apa enggak tuh? Itu cicilan juga tuh, Itu cicilan perceraian. Tapi penting banget ya ngitung pengeluaran nih. Gue tuh jarang banget ngitung soalnya. Tapi itu penting ya, biar tahu ya. Gue Sebenarnya- married setahun gue nggak pernah tahu loh. 1 tahun tuh spend gue keluar berapa? Itu salah ya? Ya lo harus paling nggak lo punya gambaran lah ya, lo Oke. setahun tuh ngabisin berapa, jadi biar lo tahu gitu, lo sebenarnya boros apa oke sih gitu. Kecuali kan banyak klien yang datang ke gue emang berantakan ya, keuangannya berantakan, terus dia minus bahkan. Nah kalau minus berantakan biasanya gue ketat tuh, lo mesti rinci sampai sampai 1 rupiah pun gue akan hitung. Tapi itu biasanya untuk di awal-awal 3 bulan, Oke. bulan pertama. Tapi kalau misalnya lo udah oke nih penghasilan gue per bulan 50 juta, gue keluar sekitar 30 juta, berarti lo masih bisa nabung 20 juta Saving dong. 20 ya, Ya yes, kan, yes, berarti yes. masih oke lah, lo Oke. masih bisa nabung sekitar berapa, 30% kan masih oke lah ya. Oke. Tapi kalau misalnya sampai minus, yes, lo harus cek. Kan banyak orang penghasilan 30 juta, pengeluarannya 40. Benar, Ya kan, benar, 10-nya dari mana coba? Berarti 30% tuh the best way untuk saving ya? Itu harga mati menurut lo? Itu paling bagus? Minimal lo harus, kalau saving tuh minimal lo 10-15% tuh minimal. Itu minimal? Minimal. Tapi 30%? Setinggi-tinggi lebih bagus, makin banyak makin bagus. Kalau lo bisa 50% malah lebih enak Malah ya? lebih enak. Income cepet, gocap Iya. tabung. Karena sebenarnya gini, kalau kita bicara, kalau kita mau jujur ya, untuk orang yang tinggal di Jakarta, suami istri, anak 1, anak 2, lo tuh sebulan maksimal, ini kita bicara yang gaya-gaya sultan lah ya. Iya, iya, iya. Ini maksimal lo paling ngabisin 30 juta, 40 juta sebulan. Betul. So, jadi kalau lo punya income cepet, ya kan, berarti sebenarnya lo bisa nabung 70 juta, bos. Sebenarnya. Kalau income-nya tidak cepet, itu yang akan menjadi masalah kan. Iya. Tapi kan balik lagi, begitu income lo turun kan pengeluaran Bisa lo pasti akan menyesuaikan, ikut, benar-benar. menyesuaiin. Kalau income lo 10 juta, berarti pengeluaran bulanan lo paling cuma 5 juta, 7 juta, ya kan? Kalau kartu kredit coba lo bahas deh. Banyak banget orang kejebak kartu kredit. Iya tuh, kartu kredit. Gua sampai, ini gua nih ya. Gue sampai di titik di mana gue ambil program yang gua matiin kartu kredit gue untuk gue cicil selama 3 bulan sampai 0. Gitu. Kenapa? Gue nggak mau, karena itu menstimulus gue untuk gue pakai lagi selama masih bisa. Setuju gue kalau itu. Jadi gue yang oke, tutup aja, kasih gue program, ya udah dikasih nih 3 bulan Yeah. untuk 3 bulan untuk sampai lo 0, tapi Yeah. selama itu nggak bisa dipakai. Biasa. Yang gue lupa adalah segala macam Netflix, TV Apple kabel, ID iya, gua, Spotify, semuanya masuk ya? itu kartu kredit Betul, gua. betul. Jadi gue tidak bisa update apa-apa di handphone. Betul. Selama 3 bulan. Nah tapi cara yang paling bijak untuk memakai kartu kredit itu seperti apa sih? Sebenarnya gini, kartu kredit itu kan kalau gue bilangnya kartu kredit itu kartu bantu bayar, bukan kartu bantu beli. Artinya gini, lo udah punya dari duit. 2 hal itu aja udah beda. Udah beda ya. Udah kelihatan Udah beda ya. Langsung ini, oke. Ya. Orami diulangin, kartu kredit Iya, itu adalah kartu bantu bayar, Bukan kartu bantu beli. Jangan lupa Jangan tuh, lupa. karena akan ditagih nantinya. Menohok sampai tembolok. Artinya kalau lo mau pakai kartu kredit, lo memang udah punya duitnya, bukan buat Iya, nyicil. iya, Karena tadi benar kata lo, jadi yang namanya cicilan tetap, tanpa bunga, tanpa apa, itu menstimulus untuk lo pakai. Yes. Tapi nggak punya kartu kredit juga bahaya, karena kenapa? Karena banyak kasus-kasus kalau misalnya kayak kita mesti traveling ke luar negeri, ya nanti nih kalau ada COVID udah beres misalnya, itu kan booking hotel, deposit, apa Iya, kan pakai iya. kartu kredit kan? Iya, Jadi tetap harus punya. Cuma saran gue kalau memang lo nafsuan gitu ya,
dengan kartu kredit kita nafsu sama cewek biasanya sama kartu kredit. Betul. Kartu kredit birahi gitu. Bener juga. Nafsu sama kartu kredit sih agak bahaya ya. Soalnya pandemi ini banyak banget orang-orang yang jadinya kan ketagihan shopping kan. Yes, betul. Online Ya kan, shop dan habis lo bingung mau ngapain. Benar. Ya, kan? Jadi Akhirnya belanja. substitusi mereka adalah mereka belanja. Iya, Akhirnya bingung terakhir ya. Ya. Tapi penyakit anak muda yang paling lu sering temuin saat di konsul sama lu, dia apa sih masalah dia? Oh macam-macam. Ada tadi yang paling banyak sih ya duitnya nggak cukup gitu, maksudnya gaya hidupnya mereka karena tadi keseringan nonton Sultan di YouTube, di YouTube, di TV, di Halu. Instagram, halu, ya kan? Itu banyak yang ke lu tuh. Banyak banget gaji 10 juta mikirnya gajinya cepet. Oh jauh banget kan? gimana? Gua agak bingung. bangsat. Nggak, Pengen gua tapi tampar orang terjadi itu. ya. Tapi terjadi. Pengen tabok nggak? Pengen tabok kan? Iya. Gimana? Bangun anjing. Lu apa lu? Enggak, tapi terjadi banyak yang ke lu. Banyak. Keluhannya banyak. begitu. Iya. Spendingnya 70, gaji 10 gitu ya. Gimana caranya lu tetap sabar untuk ngasih tahu Ya mereka? itu kemana? Lu ngasih taunya gimana? Paling lu ludahnya tuh keluar lu gitu nah. Jedotin. Lu ngasih taunya gimana tuh? Ya paling ya gue bilang lo punya apa gitu, lo aset lo mana gitu kan. Lo sekarang umur berapa? Umur lo 30, 33. Nih gue hitungin lo dengan umur 30 lo mesti punya aset sekian. Kira-kira ya, Yes. maksudnya segini. Yes. Lo udah punya apa? Oh gue punya mobil nih, mobil mewah. Ya mobil lo berapa harga dijual? Lo beli 1 M misalnya. Yes. Sekarang berapa harga? Cuma 600 juta kan? Iya. 400 udah hilang. Gitu. Kenapa nggak lo beli mobil harga 600, 400 lo simpan? Kan 600 udah oke. Itu jangan ntar lu disuruh Iya, bayar sama iya, dia. iya, maaf. Jangan tanya. Apa sih nunjuk-nunjuk kamu tuh? Nanti Diam disuruh aja udah dia. di sini. Nanti ada invoice lagi. Invoice lu udah dicatat. Ini jangan banyak tanya, ikutan Iya, gitu iya, aja. benar. Yang ini udah ketahuan 200. Yang ini udah ketahuan nih berapa nih? Nah, kira-kira kalau misalnya untuk pendidikan, pendidikan anak nih khususnya gitu, itu berapa persentasenya sih, berapa sih untuk kita simpan tiap bulannya? Sebenarnya gini, sebenarnya nggak ada patokan khusus ya buat pendidikan anak karena kan lo sangat tergantung dari kemampuan lo dan tergantung dari sekolah yang lo mau tuju. Cuma memang dana pendidikan tuh mahal banget. Anak lo umur berapa? Anak gue umur 7 yang pertama, yang kedua mau 4. Mau 4 tahun. Iya. Udah ngitung nggak berapa butuh biaya kuliahnya? Nah itu dia tuh. ini buat gambaran lo aja ya. Ah. Sekarang ini kalau lo mau kuliah yang di kampus kelas A lah ya, Ya. kampus A1 yang bagus-bagus lah ya namanya kalau lo disebutin gue tahu kampusnya. Iya, Bukan iya. yang apa di mana lo sekolah di Iya, mana? iya, Nah, itu kan iya. nggak ketahuan ya. Ya, iya, Ada kan? benar. Di mana tuh Ah kampusnya? iya, kampus itu yang pernah DO papa tuh. Gitu kan. Nah, kampus-kampus kelas A itu lo kalau kuliah bukan jalur undangan ya. Maksudnya kan jalur undangan berarti kan anak lo mesti pinter. Ada beasiswa, iya, beasiswa beasiswa di situ. plus lo mesti pokoknya banyak aturan lah ya. Ini yang biasa lah, anggaplah anak kita Emang ya agak-agak daftar gitu. bodoh-bodoh kayak kita lah gitu Iya, ya. iya. Mirip-mirip bapaknya, memang nggak akan jauh-jauh pasti ya. Iya, Nah, iya. itu biaya kuliah sekarang 165 sampai 200 juta uang pangkal sama 4 tahun kuliah. Sekarang. 165 sampai 200 juta. Sekarang ya. SMK nggak apa-apa kan ya? Lu mau SKM, STM aja lu sama biar tawuran. Lu masuk STM mau biar tawuran. Ya. Iya. Nah, itu kuliah doang. Itu kuliah ya, kan? doang. Sekarang. Kan Oh, anak lo masih 4 tahun. Berarti masuk kuliah kan masih jauh 13 tahun Setiap lagi. tahun itu naik berapa? Tergantung kampusnya, rata-rata naiknya di atas 10%, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 24%. Jadi nanti kuliahnya Lebih ya, anak lo setengah M lah ya, lu siapin. sekitar 1,8 sampai 2,5 M satu anak cuma buat kuliah. Cuma buat kuliah, belum masuk TK, SD, SMP, SMA. SD, SMA kurang lebih sekitar hampir sama 1 M-an lah. Jadi lu siapin Anak satu gue sih kelihatan dari sekarang sih memang bakatnya dia itu baca tarot ya. langsung. jadi nggak perlu kuliah, nggak perlu kuliah kayaknya dia baca tarot terus. Paling nongkrong doang di kafe. atau kalau enggak ya kalau bisa anak lo umur kan 4 tahun kan, umur 7 tahun langsung kuliahin aja. Karena sekarang lagi murah. Lagi murah. Lagi 200 murah. Juta, 200 juta, ya kan? Iya benar. Gitu. Jadi lo butuh kuliah sekitar 2 miliaran per anak. 2 miliar menuju anak gua kuliah. Pilihannya kan antara asuransi pendidikan atau memang nabung. Atau nggak lu kuliahin aja. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Ada 3 pilihannya. Mana lebih oke? Dua-duanya enggak? Maaf gimana? Kan gue bilang yang ketiga, nggak usah lu kuliahin. Iya benar ya. Iya benar. 2M loh. Ya Allah. Jadi gini, lo ada pilihannya kan asuransi pendidikan sama tabungan. Ya kan? Sekarang gini, tabungan lo jelas enggak lah ya. Kan naiknya pendidikan di atas 10%, di atas 15%. Tabungan lo bunganya berapa? 2%. Iya. Iya kan? Sampai bego juga nggak akan nyusul tuh angka kan? Betul sih. Iya, nah berarti tabungan coret. Tabungan coret. Karena jauh. Karena jauh. 18% Jauh. nyari di mana? Ya kan nyebong ya. Nah,
Ya kan? Oke. Yang kedua asuransi. Nah, asuransi pendidikan ini sebenarnya salah kaprah. Kenapa? Karena balik lagi asuransi pendidikan itu basis produknya kan asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu kan sebenarnya buat proteksi kalau lo mati, lo metong. Lo mesti mati dulu baru anak lo dapat duit. Jadi kalau anak lo bisa kuliah, lo mati aja udah. Maaf gimana? Makanya banyak film-film yang gitu. Pantesan banyak anak-anak yang nyumpahin bapaknya mati. Biar Karena duitnya dia gede nggak ya. kuliah-kuliah. Ya. Asuransi gede, bapak gue mati aja deh. Gitu, nah. Itu kalau udah mentok ya. Ya, kalaupun dia ada tabungan atau investasinya, itu satu biasanya bunganya nggak terlalu gede returnnya. Ya, Terus kedua banyak biaya-biaya. Lo mesti hitung lagi, bener nggak nih bisa cukup? Tapi sebagian besar gue bisa katakan 70-80%, bahkan mungkin sampai 90% lo nggak akan tercapai tuh kalau pakai asuransi pendidikan. Jadi mendingan lo langsung invest. Investasi kan lo bisa masuk ke saham langsung, lo bisa masuk ke reksadana saham, atau lo beli properti kayak beli begini. properti ya, paling bener ya. Naiknya kan 10-20% anyway kan. Iya, lo beli properti kan nanti dia akan naik, nanti di ujung pada saat anak lo mau kuliah kan lo bisa dua pilihannya, bisa tiga bahkan. Satu lo bisa jual, dua lo bisa sewa-sewain hasil dari sewaannya buat bayar kuliah anak, yang ketiga bisa lo gadain. Bener. Iya Gue kan? paling setuju sama yang terakhir tuh kalau gue kayaknya properti ya. Beli aja apartemen yang GoPay 600. Iya. Ntar kuliah jual. Iya. Ya tapi kan lu milihnya pengen 2,5 M bagaimana? Ke rumah kalau itu. Kalau buat Oh. invest anak sih gue lebih setuju yang kayak gitu. Sebenarnya lu beli properti yang apartemen 600-700 ntar lu jual aja kalau gue. Iya iya. Toh juga kan hitungannya berarti kan sekitar 13 tahun dari sekarang Iya. ataupun juga Itu kalau 15 600. tahun. Iya. Kan katanya Dan 2M dan gitu. apartemen, properti lah ya. In Properti. general properti itu ketika lo udah lo ambil anggaplah lo bayar cicilan ya. Itu rata-rata tuh harganya bisa naik sekitar 2 sampai 3 kali lipat lah minimal. Jadi kalau lo beli 500 ya, berarti nanti pas lo jual sekitar 1,5 M sampai bahkan sampai 2 M. Sementara lo kalau lo bayar nyicil, lo udah bayar nyicil pakai bunga segala macem tuh lo habis-habis paling 1 M-an. Jadi lo masih cuan 100%. Oke kalau begitu ya mudah-mudahan kalian pun juga yang nonton pun juga mendapatkan sesuatu sama seperti kita ya. Yes. Hari ini cukup pack, cukup banyak yang Banyak kita sekali, dapatkan. banyak hari sekali. ini. Dan saya senangnya hari ini tidak ada Broto Wali. Yes. Nggak ada, udah cukup. Ya udah, oke. Sampai ketemu lagi, Pak Bapak. Bye.